terliterasi dan merupakan mimik, bukan momok ya, merupakan mimik atau cerita rakyat yang telah banyak dikatakan kalau Raja Jawa pernah saking digdayanya itu membuat wabah di Mekah. Dari mulai Aji Saka sudah berhubungan dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Tidak perlu saya menjelaskan hubungan sejauh mana, yang jelas sudah terkoneksi gitu loh. Sudah terkoneksi dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul atau penguasa Pantai Selatan. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara utarasa daakan nitis beda ing sadung karsa yang Soekarno tilas sampun sakti Romo Soeharto tilas ingkang tesi nyoto jiwa. Ong wilayah jati nuhune ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Perjalanan saya visit cara tembung menterenge atau berkunjung lagi ke Sendang Bengkung. Sebelum saya tujuannya ke Denpasar ya, Bali, ke Peceng apa mana itu, saya memenuhi undangan dari ya salah satu kaum yang saya merasa bahagia ada undangan untuk bisa sampai ke Bali. Dalam kali ini saya sembari napak tilas beberapa pertapaan yang kali ini saya cocok, saya suka itu di Sendang Bengkung. Saya akan mengutarakan cerita bahwasanya perjalanan leluhur kita itu memang lungit. Lungit itu ya yang lungit. Dalam, diartikan dalam juga bisa, diartikan tinggi juga bisa, diartikan itu sangat, taruhlah sungguh-sungguh atau sangat kusuk, kata Pak Kiai, itu juga bisa. Jadi ngelungit itu sama juga menurut saya sangat kusuk ya, sangat kusuk dalam melakoni perjalanan spiritual, menggali sesuatu yang paling dalam hingga tidak ada yang paling dalam dengan cara napak tilas atau mengikuti jejak-jejak leluhur terdahulu. Tidak ada jarate kalau orang Jawa itu, tidak ada kartunya kalau orang Indonesia mungkin bahasa Indonesia, atau tidak ada rekam jejaknya bahwa manusia menerima wahyu itu ada di rumah. Karena apa, sekali lagi, rumah itu tempat bertengkar, tempat taruhlah mohon maaf bersanggomo itu ya bersetubuh gitu aja lah dengan istri. Lalu pernah juga untuk hal-hal yang padu, mungkin padu itu tengkar mulut lah taruhlah, jadi rasanya kurang pas manakala kita nggayuh marang kamuk teneng urip ya. Kamuk teneng urip itu di rumah atau nggayuh wahyu itu di rumah lah. Wahyu kepentingannya adalah untuk orang banyak. Kalau ibaratnya gayuan pribadi itu namanya untuk kepentingan pribadi ya, sama juga dengan panyuwunan ya, belum mengarah kepada kemaslahatan. Yang saya maksud wahyu di sini adalah wahyu kepemimpinan ya, atau wahyu memayu hayuning bawono, atau wahyu rahmatan lil ngalamin, bukan wahyu kenabian. Nanti kan banyak yang membantah wahyu sudah sampai pada nabi. Oke. Namun wahyu kenabian telah berakhir. Kalau wahyu kepemimpinan niscaya belum berakhir dan akan selalu bergulir. Kalau dalam orang yang tertentu ada mengatakan per 100 tahun sekali tentu ada kepemimpinan yang bisa mengubah keadaan sesuai dengan kehendak alam, kehendak Tuhan yang Maha Esa, atau kata yang lebih itunya ya, semua itu kehendak Tuhan. Namun pelakunya
makhluk yang bisa menyebut nama Tuhan hanyalah manusia. Yang namanya cempe, yang namanya kera, yang namanya binatang, tumbuhan nggak akan mungkin bisa menyebut asmaning Gusti Allah atau nama Tuhan. Lah proses untuk bisa menyebut tentunya melalui lelono, lala dan sepi lah, berkelana di tempat-tempat yang sepi dan harus melalui tapabata. Lah ini adalah pertapaannya Kanjeng Gusti Sultan Agung Hanyokrokusumo, atau ada yang menyebutnya Prabu Hanyokrokusumo. Karena mengapa Mataram yang pertama adalah jejuluknya bukan raja tapi penembahan. Lalu putranya Hanyokrowati itu Prabu, ya, Prabu. Lalu putranya lagi Prabu juga, Prabu Hanyokrokusumo. Kalau buyutnya itu beda lagi, namanya Amangkurat gitu. Namun label itu adalah Panetep Panotogomo. Saya akan menceritakan ada sebuah kisah cerita kadigdayanya Raja Jawa, kadigdayanya Raja Jawa yang bisa membuat wabah di Mekah. Lah karena apa? Tentu ada sebab. Ya konon diceritakan tapi salam mulia Kanjeng Prabu Sultan Agung Hanyokrokusumo, ya, Prabu Sultan Agung Hanyokrokusumo itu saking gentur lan topo bratane sehingga bisa berhubungan dengan alam yang gaib. Memang raja-raja Jawa itu kalau menurut keyakinan saya, yang lain nggak yakin nggak masalah, dari mulai Aji Saka sudah berhubungan dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Tidak perlu saya menjelaskan hubungan sejauh mana, yang jelas sudah terkoneksi gitu loh, sudah terkoneksi dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul atau penguasa Pantai Selatan. Penguasanya ini kan berubah-ubah, laksana penguasa manusia juga. Kalau kemarin itu SBY, lalu sekarang Pak Jokowi, umpamanya kan seperti itu. Lah itu tentu ada perubahan juga menurut saya, menurut yang lain monggo saja. Lah saya akan mengatakan saking gentur topo bratane Prabu Hanyokrokusumo ini, Raja Mataram yang ketiga yang pernah menyerang Batavia sampai 2 kali, menyerang Belanda walaupun tidak sukses, ya. Temenggung Endronoto yang katanya itu menjadi penghalangnya atau pecundangnya atau mata-matanya, atau yang ibaratnya mengelabui tidak suksesnya Mataram menyerang ke Batavia. Namun yang jelas terliterasi dan merupakan mimik, bukan momok, ya, merupakan mimik atau cerita rakyat yang telah banyak dikatakan kalau Raja Jawa pernah saking digdayanya itu membuat wabah di Mekah. Mengapa membuat wabah di Mekah? Karena konon ceritanya, konon, ya nggak usah percaya, kalau yang nggak percaya nggak usah diperdebatkan gitu loh. Saya sering sih komentar-komentar yang kurang beretika menurut saya gitu. Konon ceritanya Kanjeng Gusti Sultan Agung atau Pak Prabu Hanyokrokusumo ini, ya, Sultan Agung Hanyokrokusumo ini saking digdayanya setiap hari Jumat itu berjumatan di Mekah. Sekali lagi, setiap hari Jumat, Jumatannya itu di Mekah. Lah, satu hari walaupun dia itu dengan membo sudro ing sampali atau menyamar, satu hari berniat ketemu dengan, saking cintanya kepada ajaran Kanjeng Nabi Muhammad atau saking salutnya, berniat ketemu dengan khalifah di sana atau imam di sana. Kala itu menurut cerita pula adalah, bukan menurut saya, menurut cerita adalah Imam Sapingi kalau istilah Jawa. Tapi kalau istilah sana mungkin cenderung kepada Imam Syafi'i, ya. Lah itu yang membuat maktab mungkin di situ. Lah ketika itu dia berkata atau matur atau genduk-genduroso bahwasanya karena saya sudah cinta dengan ajaran Kanjeng Nabi, saya kelak manakala meninggal dunia kepengin dimakamkan di Mekah. Namun ketika itu Imam Syafi'i itu kurang berkenan dan lalu mengatakan bahwasanya kamu itu bukan turunan Nabi, tidak ada dasarnya kamu itu bisa dimakamkan di Mekah ini atau dekat dengan makamnya Rasulullah para Nabi. Tentunya kamu mesti dimakamkan di Jawa. Dan yang satu lagi, karena kamu sudah, mohon maaf, sering berhubungan dengan makhluk halus atau Kanjeng Ibu Ratu Kidul sehingga sudah berbau kejin-jinan atau ke mistik-mistikan, sudah dianggapnya menyembah setan mungkin, sehingga tidak pada tempatnya mana Sultan Agung ingin dimakamkan di Mekah. Lah dengan taruhlah tetes air mata, cara singkatnya cerita, pulanglah ke tanah Jawa.
dan lalu berhubungan atau mengadu kepada Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Lalu Kanjeng Ibu Ratu Kidul menawarkan, saya saking mudahnya membuat wabah di Mekah gitu loh. Lah karena emosi tentunya Sultan Agung Hanyokrokusumo mengiyakan dan terjadilah wabah di Mekah. Lalu dari utusan Mekah datanglah ke sini untuk ibaratnya menyelenggarakan atau menyambung silaturahmi, dan lalu diperkenankanlah Kanjeng Sultan Agung dimakamkan di sana. Namun karena sudah terlanjur sakit hati sehingga hanya minta tanahnya yang dioncalke itu saja sampai 2 kali. Pertama jatuh di Giriloyo kalau nggak keliru. Namun karena pamannya itu suka dengan makam yang telah dibuat sehingga meminta dimakamkan di situ, lalu diperbolehkan, dan Sultan Agung ke sana lagi mengambil tanah yang akhirnya jatuh di Pajimatan Imogiri. Ya, sekarang makamnya Kanjeng Gusti Sultan Agung Hanyokrokusumo ada di Imogiri. Lah ini sekilas cerita, bahwasanya entah kebenarannya monggo saja, mau diperdebatkan di monggo, namun ini adalah tutur rakyat khususnya Yogyakarta, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo pernah membuat wabah di Mekah karena minta dimakamkan atau bertujuan dimakamkan di Mekah oleh Imam Syafi'i atau Imam Sapingi kalau istilah Jawa, karena nggak ada huruf fasih, jadinya Imam Sapingi tidak memperkenankan karena dianggapnya turunan jin, sehingga pulang ke Jawa dengan nelongso lalu mengadu kepada beliau Kanjeng Ibu Ratu Kidul, dan di Mekah banyak wabah. Hanya satu tempat saja yang tidak kena wabah, yaitu Masjidil Aqsa kalau nggak keliru, atau Masjidil Haram gitu loh. Lah itu sehingga masyarakat Arab itu berduyun-duyun ke situ, dan intinya ini adalah sebuah bukan tanding yudo ya atau adu kekuatan, namun rasa sakit hatinya ya karena niatan baik namun ditampik, sehingga pantelang saning batin Tuhan Maha mengetahui, alam mengetahui, sehingga ini loh sepada-padane ngurip ing antarane manungso ora kena daksio. Intinya begitu. Saya mengambil cerita ini adalah majinamatan sepapadane ngurip, atau dengan kata mudahnya manusia tidak boleh memandang sebelah mata. Lah sekali lagi saya mengatakan ini bukan sebuah keharusan dipercaya, namun ada cerita yang demikian dan saya menyampaikan ya. Saya menyampaikan. Yang lebih penting lagi kita mengambil hikmah bahwasanya yang namanya orang, sesama orang tidak bisa daksio marang sepodo padaning ngurip. Ada istilah Jawa itu giri lusi, jalmo tatan keno kiniro. Ya, giri lusi itu giri gunung, lusi itu cacing. Dimanapun cacing walaupun rendah, di gunung juga ada, di daratan hamparan juga ada, di mana-mana itu ada. Makanya yang namanya anugerah Tuhan itu orang deleng sak wiji-wiji, dununge kang ilmu luhur mawore kahanan cati tanpa ning jalma luhur, nabi sumawana wali bebasan pidak pejaratan bisa mendapat ridhoning Gusti Allah waton tuhu dalam perjalanan lelakunya kalau istilah Jawa. Kalau sana ya laku topo beratanya atau tasawufnya. Saya rasa demikian. Terima kasih.